Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Jimmy H.K. Irod, Ketua Majelis Jemaat GPIB Samaria Banten. Pada malam ini kita bersama akan merenungkan bacaan firman Tuhan sesuai dengan jadwal dari kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh bersyukur karena Engkau memperkenankan kami kembali memasuki waktu malam untuk beristirahat. Tetapi Engkau memperkenankan kami boleh mengambil bagian dalam firman-Mu yang berbicara tentang berbahagia dikaitkan dengan penganiayaan. Tuhan tolong berkati urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan dan katakan untuk kami pada kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya berbahagia setiap kita yang mendengar, memahami, lalu melakukannya di tengah kehidupan kita hari lepas hari. Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah di bukit bacaan kita saat ini merupakan bagian akhir dari, kalau dalam setiap tafsiran dikatakan 8 ucapan bahagia Yesus. Nah, ada kaitan dengan apa yang diungkapkan pada ungkapan Yesus tentang pada ayat yang ucapan berbahagia pertama tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena di situ dikatakan empunya kerajaan sorga. Ayat yang ke-11 pun upahmu besar di sorga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengikuti dari hari Minggu sampai pada hari ini, ucapan berbahagia menjadi bagian yang diberitakan. Ucapan berbahagialah dalam pengertian makarioi menjadi sesuatu yang sebenarnya ada relevansinya dengan ketika kita memahami tentang shalom. Mengapa? Karena ucapan berbahagia ini bukan semata-mata sebagai suatu kata untuk mengatakan bahwa dia senang atau kamu suka ya di dalam kehidupan ini, tetapi lebih daripada itu mau mengatakan sesungguhnya bahwa ketika Yesus katakan berbahagialah, itu mau memberikan satu pernyataan yang jelas tentang bahwa Tuhan mau kita mengalami berkat. Jadi kata makarioi mungkin ya saya coba hubungkan dengan shalom, mau mengatakan terberkatilah atau diberkatilah ya. Nah, ungkapan berbahagia ini atau berkat ini dikaitkan memang dengan sesuai dengan bacaan kita ini sesuatu yang sangat ironis. Kenapa? Karena dikatakan bahwa bahagia itu bagi mereka yang dianiaya. Bapak Ibu dan saudari, ini penganiayaan bukan dalam pengertian penganiayaan duniawi ya, atau yang dalam arti bahwa penganiayaan yang hubungannya dengan dosa, tidak, tetapi penganiayaan dalam hubungannya dengan kebenaran. Nah, ini dia. Jadi berbahagialah, terberkatilah, diberkatilah ya. Memang berhadapan dengan kenyataan yang sangat pahit ketika
pada kenyataannya orang benar harus berhadapan dengan penganiayaan, ya, dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi di dalam ayat ini dihubungkan dengan sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, dari ungkapan pertama berbahagialah, berjumpa dengan kata penganiayaan, tetapi dihubungkan dengan kebenaran, lalu dengan kerajaan sorga, maka menjadi sesuatu yang pasti. Dari ayat ini saja kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa tidak ada satu kenyataan yang pahit sekalipun dalam arti penganiayaan dalam dunia ini yang bisa mungkin juga mempengaruhi keberadaan fisik kita atau pemikiran kita, perasaan kita, ya, yang mungkin merasa seperti sudah tidak dapat lagi melihat satu kebaikan karena kita merasa dalam suasana hati yang tertekan, pikiran yang sudah kacau karena konsep penganiayaan itu yang berlangsung dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi di sini Yesus mau mengajak kita memahami bahwa tidak ada artinya satu penganiayaan, karena kalau itu dihubungkan dengan kebenaran, karena bagaimanapun kebenaran akan tetap menang, akan tetap hadir sebagai yang sungguh-sungguh memberikan suatu kepastian tentang hidup bagi kita, apalagi dalam janji kerajaan surga. Nah, lalu penekanan lebih lanjut lagi dikatakan ayat 11 bahwa berbahagialah, diulang lagi atau ditekankan lagi, jika karena aku kamu dicela, kamu dianiaya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, dicela, dianiaya, difitnah, ini sesuatu yang memang sangat berat, ya, dalam sejarah kehidupan umat Kristen dari sejak awal atau mungkin dari sejak ketika Israel dalam pembuangan dan sebagainya. Sesuatu yang betul-betul berat karena di dalamnya wujud tentang penganiayaan dalam arti yang disebutkan di sini, dicela, lalu kemudian difitnah. Sesuatu yang sangat mengerikan dalam kehidupan kita. Tidak akan sanggup. Tapi hari ini melalui khotbah di bukit, Tuhan Yesus mau mengatakan tetap diberkati. Artinya kalau kita dianiaya, dicela, dan kemudian difitnah karena Yesus, artinya karena Yesus, maka tidak ada, sekali lagi, tidak ada makna dan arti suatu penganiayaan. Ingat, kalau Yesus katakan berbahagia, diberkati, itu ungkapan firman yang mau mengatakan bahwa hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang dapat mengambil, ya, kehidupan kita atau membuatnya menjadi sia-sia. Ya, karena diberkatilah, berbahagialah, kerajaan sorga menjadi jaminan. Ya. Nah, pada bagian yang terakhir dikatakan sesuatu yang lebih, bukan hanya suatu berbahagia, tetapi lebih daripada kebahagiaan, yaitu bersukacitalah. Bersukacita, bergembira. Ini luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jadi kalau tadi bilang terberkati, diberkati. Nah, ucapan sukacita dan bergembira ini mau mengatakan bahwa konsep ketika Allah menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk manusia di dalamnya, dalam sukacita, dalam kegembiraan Allah yang menganugerahkan kehidupan. Ya, tidak ada satupun keraguan, tidak ada satupun yang mencemaskan, karena di dalam cerita penciptaan itu mengatakan itu penuh dengan kesukacitaan Allah, keselamatan Allah nyata di situ sudah. Karena dia menciptakan dengan begitu teratur, beruntun daripada penciptaan itu. Nah, karena itu dikatakan, mari, tidak ada satupun yang bisa menghalangi, menghambat kita. Bersukacitalah, ya, lalu bergembiralah, ya, karena upahmu besar di surga. Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, memang dalam konsep pemikiran tentang kehidupan kita sehari-hari, ya, kerja, upah. Tapi dalam pemahaman yang lebih jelas, untuk kita mau dikatakan bahwa melayani dalam arti melakukan kehendak Tuhan, maka bukan soal upah. Upah itu dalam kaitan dengan berkat.
ya, berkat Tuhan. Oke, jadi mari kita lihat konsep ini, kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita memperoleh bagian dari kerajaan sorga, maka kita menjadi bagian juga dari para nabi atau pendahulu-pendahulu iman yang sudah melaksanakan dengan sukacita penuh, walaupun diperhadapkan dengan berbagai penganiayaan dan penderitaan, tapi mereka tetap boleh memberitakan kerugma, kabar kebaikan, kabar keselamatan Tuhan. Nah, ketika kita masuk dalam malam yang akan menjadi bagian hidup kita, Bapak, Ibu, dan saudari, mari kita tetap boleh membawa suasana sukacita dan gembira penuh. Jangan hanya memikirkan, merasakan penderitaan, penganiayaan. Sebenarnya itu semua Tuhan sudah singkirkan melalui karya keselamatan Yesus. Penderitaan Tuhan Yesus sampai di kayu salib menjadi satu bukti bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan karya keselamatan Tuhan. Dan kita akan mengalaminya. Mari tidur dengan damai. Mari istirahat dengan penuh sukacita. Karena Tuhan mau mengatakan, berbahagialah. Terberkatilah engkau, karena engkau sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Shalom Tuhan nyata untuk kita semua. Sehingga sukacita itu memulihkan bagian tubuh kita yang lemah, bagian tubuh kita yang tidak berdaya, lewat sukacita dan kegembiraan iman, ya, karena kebenaran Tuhan seperti dikatakan tadi, karena Yesus Kristus yang kita sembah dan kita muliakan, maka hidup kita akan tetap menjadi berarti. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyampaikan tentang berkat lewat ucapan bahagia Yesus. Dalamnya memang diperhadapkan dengan kenyataan kepahitan hidup melalui penganiayaan, juga seringkali diperjumpakan dengan berbagai macam hal yang sungguh akan membuat kehidupan manusia atau orang percaya menjadi lemah. Tetapi oleh kebenaran firman-Mu hari ini kami dikuatkan, diteguhkan, dan percaya bahwa Yesus Kristus yang menjamin tentang kebahagiaan, berkat, akan memampukan kami boleh melewati berbagai macam penderitaan. Di dalamnya ada fitnah dan segala macam. Tetapi kami benar-benar tetap tidak dipengaruhi, bahkan dikalahkan oleh berbagai macam usaha yang mau menjatuhkan, bahkan meruntuhkan iman kami. Kami makin dikuatkan malam ini Tuhan, karena Yesus mau mengatakan berbahagialah, karena kerajaan surga sudah nyata dan hadir. Kami percaya bahwa Tuhan memberi kami kehidupan yang benar dalam Tuhan. Berkati akan kehidupan keluarga kami, berkati akan kehidupan gereja, berkati akan kehidupan mereka yang malam ini Tuhan membutuhkan akan kebahagiaan dari Tuhan, berkat Tuhan, sehingga mereka juga boleh merasakan sukacita kala mana mereka boleh mengikuti akan acara atau program Night Call GPIB ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah saudara, selamat malam. Biarlah kita tidur dengan tenang. Tuhan berkati kita semua. Shalom.